Ibu, Bapak, saudara-saudara terkasih, selamat ketemu lagi. Sudah sekian lama kita tidak bertemu karena situasi yang memang mengharuskan kita untuk menjaga diri dengan lebih baik, menjaga agar kita tidak bertemu secara langsung, bertatap muka, apalagi di dalam kerumunan. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita tentang sakramen permandian yang kita siapkan dan kita renungkan selama masa yang sangat khusus ini yang dianugerahkan Tuhan melalui pandemi COVID-19 yang juga tidak semakin baik tetapi semakin membahayakan bagi kita. Sedikit kita review pertemuan-pertemuan kita sejak awal. Pasti Ibu Bapak masih ingat ketika kita berbicara tentang kekasan agama Katolik. Masih ingat ya? Agama Katolik adalah agama yang pusatnya bukan pada aturan, bukan pada proses, tetapi lebih-lebih berpusat pada seorang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Berdasar kekasan agama Katolik yang seperti itu, maka menjadi Katolik berarti apa? Menjadi Katolik bukan pertama-tama mengikuti aturan-aturan yang ditentukan oleh Gereja Katolik, tidak. Tetapi pertama-tama menjadi Katolik adalah, menjadi Kristen adalah menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Masih ingat? Iya, betul. Yang ketiga kita berbicara soal apa artinya menjadi pengikut. Menjadi pengikut, artian yang paling dangkal adalah berjalan di belakangnya. Lah, kalau orang yang berjalan di belakangnya Yesus, artinya langkahnya disesuaikan dengan yang diikuti, arah tujuan langkah dan hidupnya juga menyesuaikan, dan bahkan kita menyetel diri, mengatur diri, memperkembangkan diri sesuai dengan siapa, apa, dan bagaimana Yesus menghayati hidupnya ini bersama Allah Bapanya. Nah, malam ini Ibu Bapak, sesudah ketiga langkah itu kita renungkan serba cepat, kita akan membahas menjadi pengikut Yesus itu langkah konkretnya, lalu dalam segi sosial itu artinya apa? Ibu Bapak, menjadi pengikut Yesus secara nyata, secara sosial kelihatan di muka umum. Pertama-tama orang harus menyatakan diri secara sah, disaksikan banyak orang kalau perlu, agar apa? Agar keputusannya menjadi pengikut Tuhan Yesus itu selain diketahui, tetapi terlebih didukung, didorong, kalau perlu kemudian menyebabkan orang lain juga semakin sadar, tahu, dan bahkan siapa tahu dengan upacara yang dilaksanakan itu orang juga menjadi ikut tertarik. Apa itu? Yaitu dibaptis, dipermandikan. Dipermandikan berarti pertama-tama secara sah saya menyatakan diri menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dibaptis berarti secara sah saya menyatakan diri secara resmi di hadapan umum, saya betul-betul ingin menjadi pengikut Yesus, menyerahkan hidup, mengikuti Yesus, dan menyesuaikan hidup saya dengan panggilan Tuhan Yesus sendiri. Lah, konkretnya apa? Konkretnya malam ini Ibu Bapak, sebetulnya rahmat sakramen permandian itu ada beberapa. Tetapi untuk kali ini saya ingin mengajak memperhatikan Ibu Bapak satu hal yang sangat mendasar kalau orang dibaptis. Orang dibaptis
bersatu dengan Tuhan Yesus, ingat, bersatu dengan Tuhan Yesus, kita akan diangkat menjadi anak Allah sebagaimana Yesus sendiri adalah Sang Putra. Jadi kalau Tuhan Yesus adalah Sang Putra, S-nya besar, P-nya besar, kita ini ya boleh saja kita menyebut diri anak Allah, tetapi kita boleh juga menulis anak Allah itu memakai huruf besar, kapital, anak. Tetapi kalau kita belum layak merasa diri menjadi anak dengan huruf besar, kapital gini, kita boleh memakai huruf kecil, anak Allah. Tetapi apa konkretnya menjadi anak Allah? Lah, anak Allah berarti ya martabat kita diubah. Atau lebih tepatnya sebetulnya martabat kita sebagai manusia ciptaan itu ditingkatkan. Kalau kita dibaptis bukan lagi sebagai anak Hawa. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Kita tidak lagi menjadi anak Hawa, ciptaan Tuhan yang jatuh ke dalam dosa, kemudian dikutuk dan segala macam itu menurut cerita kitab Kejadian. Nanti kita akan membaca itu juga lain kali Ibu Bapak, agar Ibu Bapak juga makin bangga menghayati diri bahwa dengan dibaptis kualitas hidup kita pun juga ditingkatkan menjadi anak Allah. Ini berarti martabat kita bukan lagi ciptaan berdosa belaka, tetapi kita menjadi anak Allah. Martabat kita yang baru adalah anak Allah. Saya mengharap Ibu Bapak makin bangga akan martabat baru sebagai anak Allah ini. Sebagai gambaran dan sebagai ilustrasi, saya pernah menyaksikan tayangan di salah satu televisi yang direkam oleh seorang teman, kemudian dikirimkan ke saya melalui medsos. Ceritanya apa? Ceritanya ada seorang bapak di daerah Bogor sana ditangkap polisi. Karena apa? Karena bapak itu mengemis di pinggir jalan, dituduh mengganggu ketertiban. Dan apa yang menarik? Yang menarik ini, ternyata bapak itu yang pekerjaan mengemis, setiap pagi dia dihantar oleh sebuah mobil. Mobilnya punya siapa? Mobilnya punya bapak itu. Dan dia juga sebagai seorang pengemis, dia memiliki driver pribadi. Menarik. Jadi setiap pagi bapak itu akan diantar dengan mobilnya, di-drop di suatu tempat. Bapak itu kemudian buka praktek, katakanlah begitu ya. Buka praktek, lalu mobilnya dan drivernya pergi, mobilnya diparkir di salah satu lahan yang kosong. Nggak tahu drivernya entah kemana, pokoknya nanti sore entah jam berapa begitu janjian mereka akan ketemu lagi dan bapak itu dijemput dengan mobil pribadi. Ketika diwawancarai di kantor polisi, bapak itu ditanya, sehari memangnya sebagai pengemis penghasilannya berapa? Luar biasa mengejutkan. Luar biasa mengejutkan karena apa? Bapak itu mengatakan kalau lagi sepi hari biasa itu paling tidak 150.000. Paling tidak loh. Itu hari sepi, hari biasa. Lah, tentu saja menarik ya kalau ditanya, kalau hari tidak sepi misalnya Sabtu atau Minggu berapa? Kalau hari tidak sepi, apalagi kalau weekend, Sabtu Minggu, bisa mencapai 1,5 juta atau bahkan lebih. Sampai 1.800.000-an begitu. Lah, saya tanya ibu-ibu. Ibu-ibu sehari diberi uang belanja oleh bapak-bapak berapa? Mohon maaf. Katakanlah ibu bapak ada yang belanja sampai 100.000 atau 150.000. Itu sudah cukup untuk satu keluarga. Dimasak. Sekarang iseng-iseng saya tanya, seandainya
ibu-ibu bertukar tempat dengan bapak ini, ibu-ibu mau? Saya tidak membutuhkan jawaban konkret, tetapi saya yakin ibu-ibu tidak mau. Saya pernah menanyakan ini langsung kepada beberapa ibu-ibu, mereka langsung tertawa dan ya nggak mau Romo. Loh kenapa? Romo, hidup bukan hanya masalah uang dan bagaimana mendapatkan, tidak. Hidup juga memiliki nilai karena yang dipertaruhkan di sini adalah martabat. Saya tidak tahu apakah Bapak ini bangga dengan martabatnya yang baru ini. Tetapi saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak bangga akan martabatnya yang bukan seperti itu. Karena apa? Karena martabat ini berarti banyak, bukan hanya sekedar uang. Lah, martabat sebagai anak Allah inilah yang harus kemudian kita banggakan dan kita mengubah hidup kita berdasar martabat yang baru itu. Kita harus menyesuaikan seluruh hidup kita dengan martabat yang baru yang dianugerahkan Tuhan melalui permandian menjadi anak Allah. Namun betapa sering kita justru lupa. Kita kadang-kadang lebih kerasan bukan menjadi anak Allah, tetapi kita lebih suka menjadi anak Allah. Mohon maaf, kita menjadi pembantunya Allah. Apa bedanya anak dan pembantu? Sangat jelas. Pembantu itu bekerja baik, pikirannya apa? Agar dapat, saya bekerja baik agar. Lah, pertanyaannya, layakkah seorang anak bekerja baik pada bapaknya dengan memikir agar mendapat upah? Lah, jangan tertawa dulu. Kan banyak orang yang berpikir begini, saya mengampuni agar diampuni, ya kan? Mohon maaf, ini cara berpikir pembantu. Sebagai anak Allah, kita harus berpikir memang betul-betul martabat kita harus mengubah juga pola hidup kita, pola pikir, pola pocap, dan segala hidup kita menjadi orang yang bekerja baik bukan agar dicintai Allah, bukan agar mendapat berkat, tidak. Saya sebagai anak sudah layak kalau berbuat baik. Jadi berbuat baik adalah ucapan syukur karena saya sejak di dunia ini sudah diangkat menjadi anak Allah. Konkretnya, kalau kita sudah siap menjadi orang Katolik, siap dibaptis, apalagi kita-kita yang sudah dibaptis ini harus betul-betul mengubah pola pikir kita. Mari kita tidak berpikir berbuat baik agar ini itu, jangan. Mari kita mengubah pola pikir kita. Saya berbuat baik karena saya adalah anak Allah. Ibu, Bapak, kalau seandainya kita terapkan dengan masker ini, lalu berpikirnya bagaimana? Berpikirnya juga sama. Mari kita sebagai anak Allah, kita berpikir memakai masker bukan agar saya tidak ketularan. Jangan. Kalau begitu lalu kita sangat egois. Bayangkan, setiap orang hanya memprotek diri sendiri, melindungi diri sendiri, mengusahakan hanya untuk diri sendiri. Masing-masing orang berdiri sendiri. Kita diajak berpikir, kita memakai masker agar orang lain jangan sampai ketularan. Dengan demikian, saya memprotek orang lain. Lah, coba pikirkan, kalau setiap orang berpikir agar orang lain tidak ketularan, orang lain tidak sakit, agar orang lain tetap sehat, saya akan diprotek, akan dijaga, akan dipelihara
oleh begitu banyak orang. Itu cara berpikir anak Allah. Saya berbuat baik karena saya sudah dicintai Tuhan. Begitu Ibu Bapak. Semoga ini membuka wawasan kita. Kita jadi Katolik, kita berani dibaptis, kita mengubah pola pikir kita dari pembantu menjadi anak. Terima kasih, selamat malam Ibu Bapak, Tuhan memberkati kita. Jaga kesehatan, tetap sehat juga untuk sesama kita.